Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, inilah satu kisah yang mengharukan, kisah kerinduan Bilal bin Rabah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat, saudara, Bilal bin Rabah menjumpai Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Bilal bin Rabah pun meminta kepada sang Khalifah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Wahai Khalifah, izinkanlah aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, karena aku tidak mampu lagi. Aku selalu terbayang akan kerinduan wajah baginda Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan orang yang diangkat oleh baginda Rasulullah kecuali engkau memberikan alasan. Lalu Bilal bin Rabah pun berkata, bukan saya tidak mau azan wahai sang Khalifah, bukan saya tidak mau mengumandangkan azan wahai Khalifah, tapi setiap kali aku mengumandangkan azan rasanya aku tidak mampu. Aku selalu teringat, aku selalu terbayang akan wajah baginda Rasulullah. Untuk itulah, izinkanlah saya untuk tidak mengumandangkan azan lagi wahai Abu Bakar. Kalau memang itu alasanmu wahai Bilal, baiklah, saya izinkan, kata Abu Bakar. Saudara, mulai saat itu Bilal bin Rabah pun untuk menenangkan pikiran dan jiwanya, ia pun berangkat, ia pergi ke kota Syam. Ia tinggal di sana dalam beberapa waktu, dalam beberapa bulan. Lalu pada suatu malam, saudara, Bilal bin Rabah pun bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menegur Bilal, ya Bilal, ma hadzal jaba' lima lam tajurni. Wahai Bilal, begitu keras hatimu Bilal, aku rindu kepadamu Bilal. Sudah lama engkau tidak menziarahi kuburku wahai Bilal. Lalu saudara, pada saat itu Bilal pun terbangun dari tidurnya sambil menangis, sambil meneteskan air mata, sampai-sampai membangunkan sahabat-sahabat dan teman-temannya. Lalu sahabat-sahabat dan teman-temannya pun bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau menangis? Wahai Bilal, ada apa Bilal? Lalu Bilal pun menjawab, wahai teman dan sahabat-sahabatku, tadi aku baru saja bermimpi. Aku takut aku ditegur oleh Rasulullah. Ia berkata, ya Bilal, lima lam tajurni. Wahai Bilal, kenapa sudah lama engkau tidak menziarahi aku Bilal? Aku rindu kepadamu Bilal. Lalu sahabat dan teman-temannya pun menyarankan kepada Bilal, kalau begitu Bilal, sebaiknya besok engkau pergi saja menziarahi makam Rasulullah. Engkau pulang saja, engkau berangkat saja ke kota Madinah. Lalu saudara, esok harinya Bilal pun berangkat ingin menziarahi makam kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang berbahagia, di sepanjang jalan apa saja yang disaksikan, apa saja yang dilihat oleh Bilal. Ia melihat pepohonan seolah-olah pepohonan itu adalah melihat wajah Rasulullah. Ia melihat bangunan seolah-olah ia sedang melihat, menyaksikan wajah Rasulullah. Sehingga dalam perjalanan Bilal ia habiskan dengan tetesan air mata. Ia habiskan dengan bayangan teringat akan kerinduan wajah Rasulullah. Sehingga saudara, sampailah Bilal di kota Madinah, sampailah Bilal di depan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tangisan yang menghiasi di perjalanannya, sehingga suaranya yang parau pun ia ucapkan salam kepada makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Disitulah saudara, Bilal bin Rabah pun melimpahkan akan segala kerinduannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun menangis, ia pun meneteskan air mata di atas makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia tidak sadari saudara, ternyata di belakangnya telah berdiri dua orang sahabat, Abu Bakar dan Umar. Lalu kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, menepuk bahu daripada Bilal. Bilal, engkau sudah kembali Bilal. Lalu Bilal pun menoleh ke belakang. Ternyata di sana ada Abu Bakar dan Umar. Di sana ada Abu Bakar yang dulu menemani Rasulullah di suatu gua ketika Rasulullah hendak melaksanakan perjalanan hijrah, saudara. Lalu Bilal pun memeluk kedua sahabat ini. Bilal pun memeluk Abu Bakar. Bilal pun memeluk Umar, sambil ia menangis, sambil meneteskan air mata. Ya Abu Bakar, ya Umar, aku sangat takut. Lalu Abu Bakar berkata, ada apa ya Bilal? Ada apa ya Bilal? Engkau menangis, engkau takut. Ya Abu Bakar, ya Umar, aku telah ditegur oleh Rasulullah. Dia berkata, aku sudah lama tidak menziarahinya. Justru karena itulah aku kembali kemari untuk ziarah ke makam Rasulullah. Aku takut ya Bilal, aku takut ditinggalkan oleh Nabi. Lalu Abu Bakar pun menghibur Bilal, wahai Bilal, Rasulullah tidak akan meninggalkan engkau. Rasulullah tidak akan meninggalkan orang yang sangat mencintai dia. Bilal, bujuk Abu Bakar dan Umar, bagaimana mumpung kamu lagi berada di sini, bagaimana kalau engkau kembali mengumandangkan azan? Lalu Bilal bin Rabah pun memandang makam Rasulullah. Bilal bin Rabah pun memandang kepada menara tempat dulu ia mengumandangkan azan di saat Rasulullah masih hidup. Kembali memandang makam Rasulullah, memandang ke menara, memandang makam Rasulullah sambil meneteskan air mata. Ia berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sungguh hamba tidak sanggup, sungguh hamba tidak mampu untuk mengumandangkan azan, karena dalam pikir hamba selalu teringat akan wajah baginda Rasulullah. Saudara, lalu pada saat itu datanglah dua bocah, datanglah dua anak-anak, yaitu Hasan wal Husain. Hasan berada di sebelah kanan Bilal, Husain berada sebelah kiri Bilal. Lalu Hasan dan Husain pun membujuk Bilal bin Rabah, wahai tukang azannya kakek kami, wahai Bilal bin Rabah, demi kakek kami, demi kami, maka mohon engkau sudi kiranya mengumandangkan azan kembali. Lalu Bilal bin Rabah pun menatap wajah Hasan, melihat, menoleh ke bawah melihat kaki Husain, kembali menatap wajah Hasan, kembali menoleh ke bawah melihat kaki Husain. Karena saudara, wajah Hasan sangat mirip dengan wajah Rasulullah, kakinya Husain sangat mirip dengan kakinya Rasulullah. Ia pun menoleh kepada wajah Hasan, ia menoleh kepada kaki Husain. Baiklah ya Rasulullah, engkau telah mempertemukan aku dengan dua cucumu, dengan dua orang yang engkau cintai dan engkau sayangi. Dari kedua cucumu ini aku mencium aroma yang dapat mengobati kerinduanku kepadamu ya Rasulullah. Sebab bau aroma dari Hasan dan Husain, saudara, sangat mirip dengan bau wajah, bau tubuh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka atas permintaan dua cucu baginda Rasulullah, Bilal bin Rabah pun tidak mampu menolak untuk tidak mengumandangkan azan. Lalu saudara, tibalah saatnya. Pada satu riwayat ditentukanlah Bilal akan mengumandangkan azan pada waktu subuh, saudara. Maka orang-orang pun berkumpul, orang-orang pun berdatangan ke Masjidin Nabawi, ke Masjid Madinah, saudara, untuk kembali mendengarkan suara Bilal yang sangat begitu merdu, tukang azannya baginda Rasulullah, yang suara itu sudah lama tidak didengar, saudara. Maka orang-orang pun berkumpul. Sebagian orang ada yang memang belum mengetahui pada waktu itu, waktu subuh, Bilal pun naik ke atas menara yang dulunya ketika baginda Rasulullah masih hidup, beliau selalu azan di sana. Sebelum Bilal bin Rabah naik ke atas menara, sambil berjalan ia pun menoleh ke satu tempat yang dulu di tempat itu duduk baginda Rasulullah. Ia pun kembali meneteskan air mata, karena dulu ketika dia melangkah hendak naik ke menara, ia selalu menoleh ke tempat itu. Di situ ada duduk baginda Rasulullah, tapi kini tiada. Ia meneteskan air mata. Ia pun berjalan terus naik ke menara. Di pertengahan menara ia pun kembali menoleh ke bawah. Ia pun menoleh ke tempat dulu ketika baginda Rasulullah masih hidup, beliau selalu duduk di sana. Ia menoleh ke sana, ia berharap ia dapat melihat wajah Rasulullah. Ternyata ia hanya memandang tempat yang hampa. Di sana tidak ada lagi Rasulullah. Saudara, sampailah Bilal bin Rabah ke atas menara. Ia pun mengumandangkan azan dengan kalimat biasanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal bin Rabah, saudara, membuat orang menjadi histeris menangis. Orang teringat dulu ketika kalimat itu dikumandangkan oleh Bilal, Rasulullah ada bersama mereka. Tapi saat ini ketika kalimat azan ini dikumandangkan Bilal, Rasulullah sudah tiada lagi, saudara. Lalu saudara, kalimat azan ini pun terdengar di penjuru, di sekitar daripada Masjid Nabawi. Orang-orang yang mendengarnya pun sontak terbangun, saudara. Mereka sontak berdiri. Mereka kaget, ada apa? Ini kan suara Bilal. Ini kan suara yang sudah lama kita rindukan. Ini kan suara yang sudah lama tidak terdengar. Ada apa? Mereka langsung teringat kepada baginda Rasulullah. Apakah Rasulullah sudah hidup kembali? Mereka pun berbondong-bondong berkumpul mendatangi masjid, saudara. Mereka ingin melihat ada apa kejadian, saudara. Bahkan menurut riwayat, saudara, orang-orang yang berada di Masjid Nabawi yang menyaksikan peristiwa ini, mereka banyak yang tidak mampu sampai pingsan, saudara. Menurut sejarah, tidak pernah terjadi tangisan seperti ini di Masjid Nabawi selain daripada diadakannya azan oleh Bilal bin Rabah ini, saudara. Lalu Bilal bin Rabah, saudara, melanjutkan azannya sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Bilal bin Rabah kembali meneteskan air mata. Ia menoleh ke bawah tempat dulu biasa duduk Rasulullah, tapi kini di sana hanya pandangan hampa. Rasulullah tidak ada, saudara. Beliau kembali melanjutkan kalimat yang di sana ada nama Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Bilal tidak mampu, saudara, menyebut nama Muhammad. Ia pun jatuh tersungkur pingsan, saudara. Dia tidak mampu mengumandangkan azan, melanjutkan azan. Ia pun jatuh pingsan. Ia tidak mampu menyebut nama Muhammad. Begitulah, saudara, kerinduan Bilal bin Rabah
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat, maka azan Bilal ini pun dilanjutkan oleh sahabat yang lain, saudara. Begitulah saudara, kisah mengharukan bagaimana kerinduan Bilal bin Rabah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu rindu kepada baginda Rasulullah, selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ceramah kita, video kita ini bermanfaat kepada kita di bulan mulia ini, di bulan Maulid ini, sehingga kita kelak menambah cinta kita kepada Rasulullah, kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.